Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Destari Umairo Siregar AMK, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 22. Penyelenggara BPSDM Sumatera Utara dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Di video kali ini kita akan membahas berakhlak, yaitu harmonis. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara deretan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan kebangsaan. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa pada masa lalu bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kebangkitan nasional mendorong perjuangan kemerdekaan dapat berhasil jika bangsa Indonesia bersatu, yang gelombangnya memuncak pada saat Kongres Pemuda dan merumuskan Sumpah Pemuda, di mana istilah Satu Indonesia dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perennialis, dan aliran etno. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN yaitu disharmonis antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Sikap ASN dalam keanekaragaman berbangsa. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Pengertian nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Dalam Kamus Merriam-Webster, harmonis atau harmonious diartikan sebagai having a pleasing mixture of notes. Harmonis adalah kerjasama berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Adapun etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, dan modalitas etika, menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kode etik ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Panduan perilaku atau kode etik harmonis. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kata kunci dari harmonis adalah peduli, perbedaan, dan selaras. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Berikut adalah contoh perilaku dari harmonis di tempat kerja, yaitu dengan menyapa teman sekantor akan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Suka menolong orang lain tanpa harus membeda-bedakan latar belakang.